Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dari MTS Terpadu Al-Hikmah pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Riko Ardian, insya Allah akan menjadi MC pada kesempatan kali ini. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti, yaitu talk show tentang persiapan psikologis orang tua dan anak sebelum masuk ke pesantren. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Baik, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, Ananda Ibrahim Mordani. Untuk Ananda Ibrahim Mordani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kemanfaatan dan keberkahan dari acara yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede, Boyolali. Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede, Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede, Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede, Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede, Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede, Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede, Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai
Baik, akhirnya kita masuk ke acara inti, yaitu talk show dengan tema persiapan psikologis anak dan orang tua sebelum masuk ke pondok pesantren, dengan pembicara dari Ustazah Iin, kemudian akan dimoderatori oleh Ustadz Mahmud. Mari kita saksikan bersama-sama talk show. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, menyiapkan anak-anak kita untuk masuk ke pondok pesantren. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Juga salawat serta salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman peserta Semarak Muharram 1442 Hijriah Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas, akan mengadakan talk show bersama pembicara kita, narasumber kita, yakni talk show tentang persiapan psikologi anak dan orang tua sebelum masuk ke pesantren. Dan insya Allah kalau kita mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhirnya akan mendapatkan insight-insight baru. So, ikutin terus kegiatan kita sampai akhir, oke? Teman-teman yang kami hormati, nah di samping kiri saya ini sudah ada narasumber kita insya Allah, dan saya akan memperkenalkan. Beliau ini adalah Ustazah Sri Purwanti Indrianingsih, sarjana sosial ya Ustazah ya. Beliau ini lulusan dari Universitas Negeri 11 Maret angkatan tahun 98. Kalau waktu itu lulusnya ya, saya baru umur 3 tahun itu Ustazah. Baru umur 3 tahun jenengan udah sarjana. Nah, teman-teman, biar gampang manggilnya apa? Kalau Ustazah Sri Purwanti Bu Iin, bukan Ustazah nih Bu. Ina, lupa itu mic Ustazah. Oh iya. Panggil aja Bu Iin karena nama panjang saya mungkin susah dihafal ya. Jadi agar lebih simpel nih. Okay. Bu Iin aja ya. Bu Iin. Jadi teman-teman kita akan selanjutnya kita sampaikan dengan Bu Iin ya. Jadi insya Allah kita akan memberikan sedikit waktu untuk beliau menyampaikan 1-2 hal terkait persiapan psikologi anak dan orang tua untuk sebelum masuk ke pondok pesantren. Gitu ya Ustazah ya. Bu Iin. Nah, oleh karena itu teman-teman sudah menunggu, orang tua di rumah sudah siap mendengarkan insyaallah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustazah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ustadz Mahmud Sulani ya. Langsung saja ya untuk tema kita hari ini mengenai bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan diri kita maupun anak-anak kita nanti ketika mereka kembali ke pondok atau yang sudah kembali ke pondok. Perkenalkan dulu, saya seorang ibu yang juga mempunyai anak di pondok. Tepatnya saya sudah ada 3 anak, yang 2 sudah lulus dari pondok dan sekarang sudah kuliah, dan yang satunya masuk pondok dan sekarang sudah mulai masuk pondoknya. Artinya bahwa kita sebagai orang tua gitu ya, dulu mungkin saya flashback dulu ya, atau kita flashback dulu sebagai orang tua ya, bahwa anak itu hadir ya ke dunia ini. Kalau kita dulu setelah nikah adalah atas permintaan kita, atas doa-doa kita, mereka hadir, Allah hadirkan ke dunia ini. Mereka hadir dalam kondisi suci bersih, ahli surga gitu. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah bagaimana mengantarkan mereka nanti kembali kepada Allah juga sebagai ahli surga. Dan saya sebagai orang tua, pengalaman juga sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah ke pondok juga, ternyata bahwa menemani anak tumbuh, menjaga keimanan mereka, menumbuhkan keimanan mereka, meningkatkan ketakwaan mereka, itu kita tidaklah mudah sebagaimana teori
simsalabim gitu ya. Jadi kita butuh perjuangan yang ternyata kita nggak bisa sendiri memperjuangkan itu. Apalagi mungkin kalau saya bukan lulusan pondok, belum pernah hidup di pondok gitu ya. Tapi saya punya sebuah idealisme bahwa anak saya harus lebih baik daripada saya gitu ya. Mungkin kalau saya dulu mendapat hidayah itu di tengah jalan gitu ya, maka saya berharap bahwa anak saya mendapat hidayah sejak mereka gitu ya. Sejak mereka hadir ke dunia ini sampai nanti mereka kembali kepada Allah. Harus lebih baik dari orang tuanya. Sebagaimana para ulama menasihatkan kita sebagai orang tua harus memastikan anak kita itu dalam 2 perkara. 1, memastikan bahwa mereka mempunyai ilmu agama yang baik, yang fasih, yang mumpuni gitu ya. Yang kedua, memastikan mereka mempunyai teman-teman yang baik. 2 pesan ini untuk zaman sekarang bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya. Mungkin yang pertama ilmu agama gitu ya. Di mana kita bisa mendapatkan ilmu agama atau mengajarkan kepada anak kita ilmu agama yang memang plus kalau bukan di pondok gitu ya. Jadi motivasi pertama mungkin kita memondokkan anak kita karena tadi ya bahwa mereka harus fasih dalam hal ilmu agama. Zaman sekarang kalau mau ilmu dunia mudah, banyak les, banyak bimbingan belajar yang mengajarkan ilmu duniawi. Tapi khusus untuk ilmu agama yang menjadikan mereka sampai fasih dan memahaminya, itu butuh proses yang panjang dan terus menerus. Yang kedua, di zaman sekarang ini untuk memastikan mereka mendapatkan teman-teman yang baik, ini lebih, masya Allah, lebih sulit lagi gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang ya, mungkin pergaulan zaman sekarang, apalagi sekarang juga sudah mulai ada, kalau sekarang bahasanya adalah setan gepeng di setiap tangan anak-anak kita, itu luar biasa godaannya gitu ya. Bisa jadi secara kasat mata kelihatannya ada teman baik gitu ya, tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya ada di kotak gepeng anak-anak kita. Dan masya Allah, saya sendiri mendapatkan keberkahan dan juga istilahnya pertolongan gitu ya. Ketika anak itu di pondok, maka mereka tidak boleh megang itu gitu ya. Minimal itu sudah meminimalkan hal-hal negatif yang akan timbul gitu ya. Terutama juga kalau di pondok, saya yakin bahwa kalau umpamanya itu diprobabilitaskan, itu kan kemungkinan mereka mendapatkan teman yang baik itu jauh lebih mungkin kan gitu ya. Sehingga ini alasan kenapa sih kita harus mondokkan anak, karena kita harus memastikan mereka akan menjadi orang-orang yang fasih gitu ya, dalam ilmu agama. Yang kedua, memastikan mereka mendapatkan teman-teman yang baik gitu ya. Karena di saat-saat mereka usia SMP atau SMA, itulah usia-usia yang paling berat, paling labil gitu ya. Saya menyampaikan kayak gini bukan berarti semua akan berjalan baik-baik saja, enggak gitu ya. Tetap yang di situ ada ujian-ujiannya gitu ya. Tapi bahwa orang yang terbaik atau orang terbaik bukanlah orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang bisa memperbaiki kesalahannya atau bisa istilahnya berusaha lebih baik daripada yang kemarin gitu. Artinya apa? Ketika kita mondokkan anak mungkin tidak selalu berjalan mulus segala sesuatunya gitu ya. Ada riak-riak juga, ada cobaan-cobaan juga, ada ujian-ujian juga yang buat kita itu harus benar-benar akhirnya itu bergantung sepenuhnya pada Allah gitu ya. Yakin bahwa ini Allah punya rencana gitu ya, untuk anak-anak kita, walaupun kadang rencana Allah itu tidak selalu indah gitu ya, tidak selalu indah saat kita menjalaninya kan gitu. Jadi itu yang pertama kenapa kita istilahnya memondokkan anak di pesantren, karena 2 hal tadi kayaknya nggak mungkin atau susah sekali kita dapatkan atau kita bisa melakukan untuk anak-anak kita kecuali ketika mereka di pesantren gitu ya. Yang kedua mungkin untuk kita sebagai orang tua ya, tidak mudah juga gitu ya berpisah dengan anak gitu ya, mengantar mereka ke pondok gitu ya, pasti baper itu ada. Beberapa kasus banyak yang akhirnya itu anak dibawa pulang kembali gitu ya. Itu bisa jadi juga karena faktor orang tua yang tidak, kalau bahasa tren sekarang lost doll gitu. Jadi iya, jadi secara psikis orang tua juga masih mengikat hati anak sehingga kangennya orang tua gitu ya, khawatirnya orang tua gitu ya, itu akhirnya mengefek ke anak juga gitu ya. Sehingga di sana pun bapernya juga sampai ke anak juga kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang terus membuat anak berat, entah itu terus akhirnya kalau di sana mungkin ada yang nangis terus atau terus ngambek atau apa, sehingga orang tua melihat itu sebagai sesuatu yang anakku nggak sanggup berarti kan gitu ya. Akhirnya orang tua tidak sampai hati dan pulanglah gitu ya, sang anak dari pondok gitu ya. Atau mungkin juga di faktor ke anak gitu ya. Jadi untuk anak itu kan remaja, kalau kita mungkin lihat remaja sekarang itu apa sih yang paling dinikmati remaja sekarang? Mungkin kalau saya lihat karena saya orang lapangan ya itu adalah apa? Bucin ya.
bucin, budak cinta. Budak cinta gitu ya. Jadi apa yang paling membuat mereka happy itu kalau sekarang kan trennya Korea itu ya, drama Korea yang membuat mereka menjadi bucin gitu. Itu yang dinikmati sekali gitu ya. Dan ketika anak kita ke pesantren mungkin mereka harus melepaskan itu, sesuatu yang mungkin di sekitar mereka itu indah sekali dan mereka harus melepaskannya kan gitu ya. Jadi bagi anak juga tidak mudah gitu ya. Untuk mereka bismillah dengan aturan pesantren 24 jam dan mereka berusaha untuk menjalaninya dengan baik, itu juga tidak mudah gitu ya. Sehingga kalau Ustadz Mahmud juga mungkin mengalami ada masa-masa errornya juga, itu juga sesuatu yang manusiawi ya. Karena itu juga tidak mudah mereka menjalani ini. Tapi yang paling penting adalah kita sudah persiapkan sejak dari rumah, terutama mungkin kaitannya dengan ubudiyah ya. Jadi ketika di pondok nanti mereka harus sholat subuh tepat waktu, nggak mungkin kita masukkan anak tanpa persiapan bahwa mereka sudah terbiasa dengan itu gitu ya. Pasti anak akan sangat tertekan kan gitu ya, karena kebiasaan belum terbentuk gitu ya, terutama kebiasaan yang itu standar gitu ya, kayak subuh tepat waktu gitu ya, terus juga bisa berpakaian rapi gitu ya, terus menjaga miliknya dan sebagainya, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi miliknya dan sebagainya. Itu biasanya tertekan di saat-saat awal kalau belum dibiasakan dari rumah gitu. Tapi kalau kita sudah membiasakan dari rumah, biasanya anak akan lebih enjoy. Dan sekali lagi ketika anak sudah mulai ada keluhan-keluhan, itulah tanggung jawab kita untuk membuat mereka positif lagi gitu ya. Kita berat, mereka juga berat, tapi ketika sama-sama kita menyampaikan hal-hal yang positif gitu ya, maka insya Allah akan bisa dijalani dengan baik gitu ya. Mungkin itu dulu uraian dari kami ya. Oh ya, perlu diketahui teman-teman semua yang di rumah, maaf lupa menyampaikan. Jadi ketika beliau menyampaikan beliau ini orang lapangan, jadi saya tadi lupa menyampaikan bahwa Bu Iin ini adalah salah satu penyuluh BKKBN Kabupaten Boyolali. Sudah berapa tahun, Bu? Sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun ini, insya Allah berpengalaman ya teman-teman. Nah, jadi gini Bu Iin. Jadi antara santri atau anak dan orang tua itu kan harus sinkron berarti ya. Jangan kalau ternyata orang tuanya nggak kuat, anaknya udah kuat, akhirnya lepas. Atau orang tuanya udah kuat, anaknya nggak kuat, minta pulang terus dituruti langsung. Nah, kira-kira mindset apa sih yang harus ditekankan? Nah, kalau tadi kan Bu Iin udah berhasil memondokkan 3 anak tuh. Itu mindset apa yang ditanamkan di diri Bu Iin juga kepada anak sehingga berhasil memondokkan ketiga anak-anaknya gitu Bu? Ada pengalaman atau apa gitu bisa yang diceritakan mungkin? Ya, kaitan dengan memondokkan anaknya. Memang sejak kecil kita sudah menyampaikan ya ke anak-anak gitu ya. Jadi kalau jadi anak Umi, jadi anak Abi, memang nanti kalian setelah SMP, SMA harus di pondok. Itu sebuah sebuah keharusan yang memang saya sama suami itu menyepakati anak-anak SMP, SMA harus di pondok ini. Setelah itu monggo kalian mau kuliah di mana sesuai dengan yang kalian minati, yang kalian inginkan, itu sudah silahkan gitu ya. Karena prinsip kami sebagaimana juga dalam ilmu medis ya. Jadi sebelum anak itu usia 18 tahun itu kan ada satu jaringan otak yang belum sempurna terhubung ya. Sehingga di situ jaringan otak yang belum terhubung itu sampai 18 tahun kan yang mengajarkan mengenai resiko gitu. Jadi sebelum anak itu 18 tahun, anak itu belum paham bahwa ketika dia melakukan ini resikonya ini gitu ya. Iya. Sehingga kita berusaha agar sampai 18 tahun gitu ya mereka bisa istilahnya terjaga, ada yang menjaga gitu ya. Sehingga nanti setelah 18 tahun kan sudah usia kuliah ya. Ketika mereka sudah kita lepas, insya Allah jaringan tadi sudah terhubung dan mereka sudah tahu bahwa kalau mereka melakukan ini resikonya ini gitu ya. Karena sekali lagi tidak mudah ya dengan lingkungan, dengan zaman yang saat ini luar biasa gitu ya. Saya di lapangan itu kalau menemukan, kebetulan kita juga ada di kantor perlindungan anak ya. Jadi kasus-kasus istilahnya kejahatan ya terhadap anak itu sekarang sudah ekstrim gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu itu kan pembulian anak itu paling pol gitu ya. Mungkin ada tulisan aku gila taruh di punggungnya ya. Atau itu ya kursinya di ini ya itu. Kalau sekarang sudah banyak yang fatal. Mungkin kalau saya ceritakan di sini kayaknya udah sampai nggak etis gitu ya, karena itu sudah ke ranah medis, ke ranah polisi. Jadi kondisinya sekarang sudah sangat butuh untuk kita itu lebih mencari lingkungan yang benar-benar kita pastikan kalaupun terjadi sesuatu walaupun tidak seideal yang kita bayangkan, tapi di situ anak kita terjaga.
dari hal-hal yang fatal gitu ya. Iya. Karena sekali lagi ya tadi ya, ketika remaja belum usia 18 tahun, mereka tuh nggak tahu resiko dari perbuatan mereka itu seperti apa. Yaitu karena memang Allah ciptakan seperti itu, jadi belum terhubungnya, sehingga mereka kalau kalau mereka itu diajak bicara mengenai resiko, mereka nggak masuk karena memang belum bisa belum bisa memahami tentang resiko tadi gitu ya. Sehingga tadi mindset yang kami tanamkan adalah kalau jadi anak Umi Abi ya tadi ya, SMP SMA harus mondok, walaupun ya ada masa-masa aku nggak ingin mondok gitu ya, dulu sebelumnya juga ada masa-masa seperti itu, tapi ketika mereka tidak ada pilihan lain, dan mungkin saat itu mereka belum pahami. Artinya kita jangan kalah dengan anak nggak mau gitu. Mereka nggak mau karena memang belum paham. Ada suatu saat nanti mereka akan paham bahwa yang kita lakukan itulah untuk kebaikan mereka gitu. Tapi itu nggak bisa kita pahamkan langsung waktu itu gitu. Nggak bisa kita paham. Ada juga masanya ketika dulu nangis-nangis gitu ya, loh kan ini udah pilihan kamu, bukan pilihan aku, ini pilihan Umi gitu dan sebagainya. Ada masa-masa itu gitu ya. Tapi suatu saat gitu ya, kita yakin bahwa suatu saat mereka akan bersyukur dengan apa yang jadi pilihan kita tadi. Kenapa? Karena tadi ya, mereka memang belum bisa kita serahkan semua, silahkan gitu ya. Kamu pengen kemana, pengen apa, silahkan. Karena waktu itu memang mereka belum bisa bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri sebelum mereka tadi ya 18 tahun. Kalau mindset kami seperti itu. Gitu. Jadi kalau MTS dan SMA mondok itu harus mondok, terus habis itu untuk kuliah bebas. Oh iya. Jadi memang tadi ya kami sampaikan SMP dan SMA kami anggap itu adalah waktu-waktu yang labil ya. Tapi memang dibutuhkan tadi ya. Kalau bahasa panjenengan tegel tadi ya, memang itu ada masa tegelnya, Masya Allah. Kalau kita nggak ada masa teteknya, kita udah kalah gitu ya. Akan kalah dengan rasa gitu ya. Pasti ada masa-masa anak itu era itu ada masanya gitu ya. Masa-masa aku mau pulang gitu ada masanya gitu ya. Sehingga kalau kita nggak tegel-tetek gitu tidak kembali ke konsep tujuan awal kita bahwa kita yakin di sini yang terbaik gitu ya, pasti akan sangat akan sangat tergoda untuk kita pulang gitu ya. Kayaknya itu solusi untuk saat itu, kita pulang gitu ya. Tapi ketika kita berpikir lagi bahwa ini lingkungan yang paling baik untuk anak kita tumbuh 24 jam lebih perhatian gitu ya daripada diri kita gitu ya. Mungkin saya sendiri ketika kemarin ya masa pandemi ini ya, Masya Allah, ini sebenarnya juga mungkin doa-doa dari banyak orang tua, dari banyak anak pondok juga ya, aku ingin pulang gitu ya. Akhirnya mungkin dipulangkan Allah selama beberapa bulan itu ya, Masya Allah. Saya juga mikirnya ya Allah, khusnudon sama Allah, ini mungkin banyak doa juga yang pengen ngumpul dengan anaknya. Kayak saya itu kan kalau bukan karena corona kemarin nggak mungkin bisa ngumpul berlengkap gitu ya, nggak mungkin. Iya. Akhirnya kan kita setengah tahun ya itu ngumpul gitu ya. Cuma ketika kemarin mau balik pondok gitu ya, kesannya apa? Selama di rumah kesannya ke Umi kerja. Umi kerja gitu ya. Jadi mungkin kan ternyata bahwa ini kita jujur ya, akhirnya apa? Bahwa kita nggak bisa seperfect pondok dalam mengelola anak kita gitu ya. Jadi kita dengan berbagai aktivitas kita, idealisme kita kayak apa, ingin gini nggak cover gitu loh ya, nggak sempat gitu ya. Apalagi mungkin saya wanita bekerja gitu ya. Jadi pengennya gitu ya, nanti di sana murojaah hafalan, pengennya nanti gini, ya Masya Allah, itu tinggal keinginan gitu. Dan ternyata kesana anak kerja gitu ya, karena apa? Mungkin karena banyaknya waktu keluar untuk kerja tadi ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa tadi ya, memang kita ada masanya tegel karena yakin bahwa di sini lebih baik untuk mereka. Dan saya yakin itu lebih baik gitu ya. Seperti apapun hasilnya, mungkin kadang-kadang juga ada yang namanya kesempurnaan hanya ada di surga ya. Ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Tapi seperti apapun itu mereka tetap lebih baik gitu ya di lingkungan pondok daripada di rumah. Apalagi dengan kesibukan orang model sekarang, orang tua ya saat ini gitu yang luar biasa gitu ya. Sehingga di situ tadi ya, kekuatan hati kita akan ngefek ke anak gitu. Ketika anak akhirnya berarti sudah titik gitu ya, saya harus pondok gitu ya, maka dia akan berjuang untuk bagaimana dia bisa menikmati kehidupannya di pondok, dan suatu saat gitu ya itu akan menjadi kenangan indah. Seperti apapun yang awalnya mereka rasakan, tapi endingnya insya Allah saya jamin endingnya pasti happy ending gitu ya, happy ending kan gitu ya. Karena sekali lagi ini adalah saya merasakan ini lingkungan yang terbaik bagi anak-anak kita tumbuh ya di pondok pesantren gitu ya. Saya juga selaku yang pernah mondok SMP, SMA ya sama kayak gitu. Akhirnya
alhamdulillah ya dulu di pondok bisa ngerasain banyak hal. Nah, tapi ada banyak stigma dari masyarakat gitu. Jadi bahwa anak SMA, anak yang sudah mondok itu nanti akan ke agama terus, bahkan ada yang mengatakan kalau udah pondok ya udah nggak kuliah, nggak selesai. Terus yang anak jenengan ini sekarang Ya, alhamdulillah ya untuk anak-anak gitu ya. Walaupun SMP-nya pondok, SMA-nya pondok gitu ya. Saya syukuri adalah mereka ada plusnya dalam hal pengetahuan agama ya. Bahasa Arabnya plus dan sebagainya gitu ya. Setelah itu udah monggo kamu kuliah di mana gitu. Dan kebetulan anak yang pertama nggak mau jurusan agama gitu ya. Jadi dia mau bosan. walau alam tapi mungkin passionnya ya, Iya, karena passion. gitu kayaknya kayak dengan passion ya. Iya, Kalau Ustadz Mahmud mungkin passionnya ke agama ya, jadi langsung udah jurusan lanjut agama gitu ya. Kalau anak saya enggak, aku mau jurusan umum. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah kuliah di jurusan biologi ya, Biologi. MIPA UNS gitu ya. Biologi yang sama sekali nggak ada unsur agamanya ya di di mata kuliahnya. Tapi bekal pondok yang dulu sudah dimiliki sangat berpengaruh gitu ya ketika dia masuk ke dunia kampus yang sangat beraneka ragam ya. Masya Allah. Jadi saya anggap bahwa sudah ada imun gitu ya. Dan ini adalah saatnya menguji imunitasnya benar-benar terjaga atau enggak. Kuat Dan atau alhamdulillah tidaknya. setidaknya dari memilih teman dan sebagainya pun kenyamanan itu sudah mulai ya terbentuk ya, nyaman dengan yang istilahnya dekat dengan Allah dan sebagainya gitu ya. Untuk anak kedua alhamdulillah juga awalnya gitu ya, itu saya nanti jurusan agama ke Timur Tengah gitu ya. Oh, pengennya Iya, cuma situasi corona ternyata Allah mentakdirkan lain, tutup. Yang Timur Tengah pada tutup itu ya. betul. Dan semua harus dengan paspor itu kemarin ngurus susah banget untuk daftar, akhirnya ya sudah kita coba untuk ganti jurusan gitu ya, mengambil umum juga gitu ya. Dan alhamdulillah diterima di hukum UNS gitu ya. Hukum UNS. Dan itu satu-satunya jurusan agama di angkatannya gitu. Jadi semua temennya seangkatan itu ya kalau kan hampir semuanya dari negeri ya. Yang jurusan agama hanya dia gitu ya. Ya semoga istilahnya kita nanti juga akan butuh ya istilahnya SDM ya untuk menolong agama Allah ini dari berbagai segi gitu ya, dari berbagai bidang ya. Saya sudah daninya ke situ dan menguatkan, tapi yang jelas ada plusnya adalah iya ini jurusan hukum tapi pintar bahasa Arab itu. Saya anggap ini kan plus Nilai ya, plus ya itu ya. Walaupun nggak dipakai di tempat kuliahnya, tapi adalah ini bekal bagi dia sebagai seorang muslim kan gitu ya. Dan istilahnya tidak mengurangi kesuksesan, dan kayak teman-teman juga banyak yang diterima di jurusan umum negeri juga gitu. Berarti itu enggak menafikan bahwa orang-orang yang pastinya nggak semua yang dari pondok tuh terus tidak melanjutkan kuliah, tapi bisa juga masuk umum ya Bu ya. Iya. Berarti ibu terus anak-anaknya UNS semua. Iya. Jadi keluarga Iya. UNS. Alma maternya sama, kompak banget. Satu alma mater. Memang berarti betul itu anak Ibu Iin berarti. Walaupun udah dipondokkan tetap UNS. UNS juga. Iya. Jadi ada satu lagi Bu. Jadi ada selama panjenengan mondok anak-anak mungkin ya bisa jadi maaf ya ngomong ada kesalahan selama mondok, dan itu berakibatnya atau malah jadi sesuatu yang baik. Jadi pengalaman saya gitu ya, memondokkan anak, sekali lagi bahwa saya yakin hampir semua orang tua yang anaknya di pondok tidak selalu semua baik-baik saja. Pasti ada masanya, mungkin masa-masa sulit itu pasti ada gitu ya. Mungkin dari belajar dari pengalaman saya itu ya mengenai hak anak ketika di pondok gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana kita benar-benar memperhatikan saat-saat yang paling ditunggu anak itu adalah saat-saat mereka ditelepon atau dijenguk. Itu sesuatu yang mungkin umpamanya kita tuh menjenguk sebulan sekali, bisa jadi selama sebulan penuh itu seluruh pikiran mereka adalah saat nanti waktunya dijenguk atau saat nanti waktunya ditelepon gitu ya. Sehingga sebagai orang tua gitu ya, mungkin kalau dulu awal-awal gitu ya ketika memondokkan anak saya, ketika ada kesibukan gitu ya sudah nggak bisa gitu ya, nggak bisa kesini, padahal harusnya mungkin bisa jadwalnya kesini atau telepon, iya itu ketika ada kesibukan lain ya sudah gitu ya, belum benar-benar diperjuangkan bahwa saatnya jenguk ya harus nengok gitu ya. Ternyata memang itu sangat berefek gitu ya pada psikologi anak gitu ya. Mungkin kalau
Bu Aisyah Dahlan ya, Dokter Aisyah Dahlan mengatakan bahwa ketika anak usia SMP dia itu harus dekat dengan lawan jenis dari orang tuanya gitu. Ketika anak itu SMP dia harus dekat mamanya laki-laki dengan ibunya. Kalau perempuan dengan bapaknya gitu. Itu saat-saat SMP gitu. Ketika dia sudah SMA maka dekat dengan orang tua yang sejenis gitu ya. Jadi kalau perempuan ya dengan perempuan, kalau laki dengan laki gitu ya. Jadi ketika anak kita SMP di pondok gitu ya, maka kalau dia anaknya laki-laki sebaik mungkin ibu gitu ya. Ibu benar-benar menjaga silaturahimnya gitu ya. Entah lewat telepon, entah lewat menjenguk gitu ya. Benar-benar saat itu adalah saat dia bisa berkomunikasi dan ada hubungan fisik gitu yang terjadi kan gitu ya. Jadi kebutuhan fisik itu sudah terpenuhi oleh orang tuanya gitu ya. Sebagaimana kalau sudah SMA gitu ya, maka umpamanya dia anak perempuan, maka ibunya juga harus intens gitu ya berkomunikasi. Dan ini akan sangat berpengaruh pada memori anak maupun akan sangat berpengaruh pada daya tahan anak di pondok gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa enjoy, bisa bahagia gitu ya. Itu ketika memang hak-hak terutama yang ini ya, hak-hak komunikasi dan silaturahim ini terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin belajar dari pengalaman yang dulu gitu ya. Maka setelah itu saya belajar dari kalau memang itu waktunya untuk jenguk, apapun aktivitas, apapun kesibukan, ya harus jenguk secapek apapun ya, secapek apapun juga ini pokoknya harus memenuhi itu, gitu, menjenguk itu ya. Atau ketika memang saatnya untuk telepon, anak-anak mesti sudah menunggu, entah sebentar, entah lama, tapi itu adalah mereka yang sangat mereka tunggu-tunggu. Dan ketika itu tidak mereka dapatkan, bisa jadi kecewaan tadi akan ngefek juga pada semangat mereka ketika mereka melakukan aktivitas di pondok kan gitu ya. Sehingga di sini kita sebagai orang tua yang punya anak di pondok sebaik mungkin ya kita benar bisa menjaga silaturahim tadi. Jadi jangan sampai mengecewakan anak untuk bisa bertemu saat memang bisa jadwalnya bertemu, atau berkomunikasi lewat telepon saat memang harus berkomunikasi lewat telepon, karena itu sangat berpengaruh pada psikis mereka saat untuk ketika menjalani hal-hal yang dalam tanda petik berat ya di pondok kan gitu ya. Itu juga, dan masya Allah ya, mungkin kalau kita memahami di pondok itu pasti capaian anak kita jauh melebihi kita sebagai orang tuanya gitu ya. Mungkin anak-anak bisa hafalannya banyak gitu ya, wawasan keagamaannya banyak gitu ya, yang mungkin akhirnya saya merasakan berkahan itulah anak kita akan jadi guru kita gitu ya, dalam banyak hal, terutama dalam masalah agama gitu ya. Dan itu saya kira kebahagiaan orang tua yang luar biasa gitu ya, ketika anak itu benar bisa memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hidup ini gitu ya, apa yang menjadi istilah tugasnya dalam hidup ini gitu ya. Dan itu bisa menjadi garansi ya bagi kita juga sebagai orang tua gitu ya, bahwa ya Allah gitu ya, saya sudah berjuang untuk mengenalkan mereka padamu gitu ya, dan menjadikan mereka penolong-penolong agamamu gitu ya. Setidaknya kita punya hujah ya, hujah di sisi Allah bahwa saya emang nggak bisa ngajari sendiri gitu ya, tapi saya sudah berusaha untuk bisa mencari orang atau mencari lembaga atau mencari tempat untuk mereka bisa belajar sebagaimana. Dan sebenarnya perpisahan kita, kalau orang tua zaman now itu pondoknya itu nggak akan berpisah selama berpuluh-puluh tahun ya. Beda dengan ibunya Imam Syafi'i dulu, beda dengan ibunya Imam Malik gitu ya. Atau siapa itu yang ulama siapa itu yang sampai bapaknya pulang itu anaknya udah gede padahal ditinggal masih kecil gitu ya. Ternyata sudah jadi ustadz. Ya itu jadi masya Allah gitu ya. Jadi akan banyak keberkahan, walaupun sekali lagi bahwa memang prosesnya nggak mudah. Prosesnya nggak mudah, tapi insya Allah jaminan Allah ada di situ, bahwa ketika kita itu fokus untuk menjadikan anak kita fasih dalam hal agama, untuk mencarikan mereka lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, insya Allah gitu ya, insya Allah, dan yakin akan happy ending. Dan itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita di dunia ini gitu ya. Mereka berbakti dan akhirnya mereka menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, begitulah adalah pemaparan dari Bu In terkait persiapan, bagaimana kita mempersiapkan anak, juga psikologi orang tua, bagaimana kita harus rela, atau saya pernah dengar tuh lebih baik kita menangis sekarang daripada kita nanti menangis di akhirat ketika kita berpisah dengan anak. Atau saya pernah itu, tapi entah benar salahnya, tapi itu ngena buat saya adalah ketika perpisahan itu, yang perpisahan sebenarnya adalah ketika salah satu di antara keluarga kita ada yang di surga, yang satu ada di neraka. Terpisah.
Jadi teman-teman nggak apa-apa kalau kita berpisah dulu untuk di dunia, apalagi cuman setahun, 6 tahun berarti ya Bu Iya, 6 Iin ya. Itu tahun, juga iya. ada pulangnya ya Bu ya. Iya. Jadi nggak usah terlalu saklek, wah ini nggak pulang-pulang 6 tahun, nggak. Tapi kan ada pulangnya setahun 2 kali, bahkan ada beberapa pondok yang 3 kali seperti itu. Kadang-kadang waktu berpisah itu juga membuat hati malah tambah deket ya. Oh iya. Jadi iya. kan ya 24 jam ngumpul terus selamanya itu mungkin Iya. tidak selalu hatinya lebih dekat kan Iya. gitu ya. Bahkan kadang-kadang konflik juga banyak gitu ya. Tapi ketika kadang berpisah, kadang ketemu itu mungkin kadang Malah rindunya hatinya itu membuat dekat, lebih rindunya dekat. ada. Iya. Ya berarti salah satu pesan yang ditangkap dari percakapan ini salah satunya nggak usah ragu lagi lah untuk memondokkan anak, untuk ya intinya menitipkan anak di pesantren. Insya Allah asal niat baik, jalurnya baik, akhirnya insya Allah baik gitu ya Bu Iin ya. Insyaallah. Innamal a'malu binniyat. Innamal ya. a'malu binniyat. Alhamdulillah sudah hampir setengah jam kita bersama teman-teman. Sudah apa yang disampaikan Bu Iin insya Allah bermanfaat. Bukan insya Allah lagi, tapi pasti bermanfaat jika memang kita praktekkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Bu Iin atas kehadirannya pada acara rangkaian Semarak Muharram 1442 Hijriah Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Terima kasih sekali lagi telah menonton talk show persiapan anak dan orang tua secara psikologi sebelum masuk ke pesantren. Terakhir mari kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mahmud Sulani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita saksikan tadi talk show persiapan psikologis orang tua dan anak sebelum masuk ke pondok pesantren. Oke, sangat bermanfaat sekali tentunya. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan kita mampu terapkan di kehidupan kita masing-masing. Oke, tak terasa sudah sampai di penghujung acara kali ini. Dari saya sebagai MC banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga acara ini terus berlanjut di talk show selanjutnya dan dengan pembicara-pembicara yang luar biasa selanjutnya. Dukung terus Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah dan MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.